Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Formasi V. Shalom saudaraku, masih dari tepian sawah di Solo. Ayub pernah berkata di dalam kitab Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, "Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan." Apa yang diingatkan oleh Ayub adalah sebuah pesan bahwa kita orang-orang percaya bisa belajar banyak dari perilaku dan kebiasaan hewan-hewan, termasuk burung di antaranya, yang kita akan juga pelajari pagi hari ini. Burung bangau yang kita lihat di tengah sawah ini tidak selalu ada di tempat ini. Burung bangau dan beberapa burung yang lain dikenal sebagai burung yang bermigrasi. Setelah makanan mereka habis di daerah persawahan seperti ini, mereka akan terbang bersama-sama kelompok mereka pergi ke daerah lain, bermigrasi untuk mencari tempat di mana mereka akan mendapatkan makanan dan hidup di sana. Kita akan melihat di langit terbuka bagaimana burung-burung bangau ini akan terbang bersama-sama membentuk formasi V. Sebuah pemandangan yang sangat indah. Apa yang dilakukan oleh kelompok burung bangau ini sungguh sangat menarik untuk kita perhatikan dan pelajari. Saat setiap burung mengepakkan sayapnya, hal itu memberikan daya dukung bagi burung yang terbang tepat di belakangnya. Ini terjadi karena burung yang terbang di belakang tidak perlu bersusah payah untuk menembus dinding udara di depannya. Dengan terbang dalam formasi V, seluruh kawanan dapat menempuh jarak terbang yang jauh. Ketika seekor burung terbang keluar dari formasi rombongan, ia akan merasa berat dan sulit untuk terbang sendirian. Dengan cepat ia akan kembali ke dalam formasi V untuk mengambil keuntungan dari daya dukung yang diberikan teman-temannya. Ketika burung pemimpin yang terbang di depan menjadi lelah, ia terbang memutar ke belakang formasi dan burung lain akan terbang menggantikan posisinya. Burung-burung yang terbang dalam formasi ini mengeluarkan suara yang riuh rendah dari belakang untuk memberikan semangat kepada burung yang terbang di depan sehingga kecepatan terbang dapat dijaga. Ketika seekor burung menjadi sakit, terluka, atau tertembak, maka burung yang lain akan ikut keluar dari formasi bersama burung yang sakit tersebut dan mengikutinya terbang turun untuk membantu dan melindungi. Mereka akan tinggal dengan burung yang sakit tersebut sampai ia dapat terbang kembali atau sampai dia mati. Setelah itu, mereka akan terbang dengan kekuatan mereka sendiri dengan membentuk formasi lain untuk mengejar rombongan mereka. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini harus bergerak dalam arah dan tujuan yang sama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan kita, hanya satu tujuan kita, yaitu supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, supaya orang lain boleh mengenal siapa Tuhan dan juru selamat kita. Dengan demikian, kita gereja Tuhan akan dapat saling bekerja sama, saling berbagi,
sehingga dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Akan semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Untuk memenangkan dunia ini bagi kerajaan Tuhan, orang percaya gereja Tuhan tidak bisa bergerak sendiri. Gereja Tuhan harus bergandeng tangan, bergerak bersama-sama dalam satu tujuan, dan masing-masing akan melakukan tugas sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan keunikan dalam karunia, talenta, dan sumber daya lainnya. Kita hanya memiliki satu suara yang terus kita perdengarkan, yaitu suara kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Gereja di seluruh dunia harus ingat apa yang menjadi doa Tuhan Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Melalui ciptaan Tuhan, kami dapat belajar mengenai kesatuan, kebersamaan, dan betapa hebatnya sesuatu terjadi ketika ada kesatuan. Terima kasih Bapa, dan ampuni kami gerejamu. Seringkali kami bergerak dengan kepentingan kami masing-masing. Gereja Tuhan menjadi lupa tujuan Tuhan akan keberadaan gereja di atas dunia ini. Mari Tuhan, satukan kami sama seperti Engkau dan Bapa satu, agar tujuan Tuhan boleh kami genapi dalam kehidupan gereja Tuhan, memenangkan jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantu kami gerejamu, ingatkan kami kembali gerejamu, untuk kami bersatu bersama untuk kemuliaan namamu, sehingga dunia ini boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di dalam kesatuan ada kekuatan. Mari berdoa untuk kesatuan gereja, sehingga seluruh dunia boleh dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.